Selama puluhan tahun, korupsi menjadi salah satu masalah terbesar bangsa ini. Dari pusat hingga daerah, dari proyek kecil hingga anggaran raksasa, praktik korupsi terus berulang, seolah menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan. Lembaga anti korupsi dibentuk, undang-undang diperketat, vonis penjara dijatuhkan. Namun, satu pertanyaan besar terus muncul di benak masyarakat. Mengapa korupsi tetap ada? Disinilah muncul sebuah gagasan ekstrim namun sering dibicarakan. Bagaimana jika Indonesia menerapkan hukuman mati bagi koruptor? Jika hukuman mati diterapkan untuk kejahatan korupsi, seperti apa dampaknya bagi Indonesia? Dalam banyak diskusi akademik, korupsi sering disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Mengapa? Karena dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak sistem kesehatan, menghambat pendidikan, memperlebar jurang kemiskinan, mengikis kepercayaan rakyat terhadap negara. Satu keputusan korup bisa berdampak pada jutaan orang. Dana rumah sakit berkurang, infrastruktur gagal, dan hak rakyat terabaikan. Dari sudut pandang ini, sebagian negara memandang korupsi setara dengan kejahatan berat lain yang mengancam keberlangsungan negara. Maka muncul pertanyaan lanjutan, apakah hukuman yang berat bisa menjadi solusi? Dalam sejarah dunia, beberapa negara pernah atau masih menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi tertentu. Contohnya, di Tiongkok, hukuman mati pernah dijatuhkan untuk kasus korupsi skala besar. Beberapa negara lain menerapkan hukuman seumur hidup tanpa remisi. Negara-negara Skandinavia memilih pendekatan berbeda, transparansi ekstrim, dan hukuman sosial. Hasilnya pun beragam. Ada yang berhasil menurunkan angka korupsi, ada pula yang justru menghadapi kritik dari sisi hak asasi manusia. Artinya, hukuman berat bukan satu-satunya faktor, tetapi bagian dari sistem yang lebih luas. Sekarang kita masuk ke skenario sejarah alternatif. Bayangkan, Indonesia mengubah undang-undang. Korupsi dengan nilai besar atau berdampak luas terhadap masyarakat dikenai hukuman mati. Apa yang mungkin terjadi? Dampak awal, efek kejut nasional, ketakutan besar di kalangan pejabat, penurunan korupsi jangka pendek. Banyak pejabat akan berpikir dua kali. Resiko terlalu besar, konsekuensi terlalu berat. Namun di sisi lain muncul tantangan besar. Apakah sistem hukum sudah benar-benar bersih? Apakah penegakan hukum bebas dari rekayasa? Siapa yang menjamin tidak ada salah vonis? Dalam sistem yang belum sempurna, hukuman ekstrim bisa menjadi pedang bermata dua. Jika hukuman mati diterapkan, masyarakat Indonesia juga akan berubah. Di satu sisi, kepercayaan publik terhadap negara bisa meningkat. Korupsi menjadi aib sosial yang luar biasa. Etika jabatan diperkuat. Namun di sisi lain, ketakutan bisa menggantikan integritas. Pejabat menjadi terlalu defensif. Inovasi dan keberanian mengambil keputusan bisa menurun. Budaya anti korupsi yang sehat seharusnya tumbuh dari pendidikan, keteladanan, transparansi, bukan semata-mata dari rasa takut. Inilah inti analisisnya. Sejarah menunjukkan bahwa hukuman berat bisa menekan korupsi, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa sistem hukum yang adil, transparansi anggaran, pengawasan publik, pendidikan etika sejak dini, korupsi hanya akan berubah bentuk, bukan hilang. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah justru menggabungkan hukuman tegas, sistem digital terbuka, budaya malu, keteladanan pemimpin. Jadi, jika Indonesia menerapkan hukuman mati untuk koruptor, apakah korupsi akan lenyap sepenuhnya? Jawabannya tidak sederhana ya atau tidak. Hukuman mati mungkin menciptakan efek jera, tetapi Indonesia bersih dari korupsi hanya bisa terwujud jika sistemnya juga bersih. Sejarah alternatif ini mengajarkan satu hal penting,
Masalah besar tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan ekstrim saja. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Indonesia yang bebas korupsi ingin dibangun dengan rasa takut atau dengan kesadaran dan integritas?